Yo! How? Best Frinda! How? Best Frinda! Gimana nih kabarnya? Sehat? Oke, hari ini aku bakal bikin sebuah video yang spektakuler, bombastis, fantastis, dan terpopuler dan dengan topik terpanas di Indonesia. Tapi aku gak sendirian. Aku bakal ngajak seorang bintang pantura 2024 yang akhir-akhir ini sedang viral di media sosial. Dia adalah teman aku, namanya Ashila. Bukan Ashila anaknya Ramzi, bukan. Tapi Ashila Ahladisni, yaitu teman aku sekaligus sahib aku di kelas 12 IPS 2 ini. Nah, kalian penasaran kan apa aja yang akan kami omongin? Yes! Tonton terus video ini sampai akhir. Tapi sebelum itu, aku akan ganti kostum dulu. Spots off. Latarnya masih berantakan, tapi nggak apa-apa, kita bisa ganti. Background akan berganti dalam hitungan ketiga, 2, 1. Dan ya, backgroundnya sudah ganti, tapi kurang estetik dan kurang formal gitu ya. Aku mau ganti dulu. Nah ini udah bagus, spektakuler dan fantastik, dan sangat cocok sekali dengan segmen kita kali ini, yaitu Yapping bersama Nazia. Oh, aku belum perkenalan ya. Hajime mashite, watashi wa Nazia desu. Kyo wa watashi to Akbar Faisal. gak tau lah itu apa namanya. Kita akan bikin video geografi gitu ya. Nah, kita udah rapi, tapi mana tamunya? Ya, tamunya nggak bisa datang hari ini karena suatu alasan. Jadi mending kita telepon aja. Ntar, mana sih dia? Kita telepon dia ya. Halo. Hai Sila, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, ini aku udah on cam ya. Kamu juga on cam? Udah. Nah, gimana nih suasana desa penari yang kamu tinggalin itu? Gimana suasananya? Desa. Penasaran banget. Pedesaan di sini kayak biasanya pedesaan, gimana? Kayak yang asri, nyaman dan sejuk gitu loh udaranya. Oh, kamu punya kebun berarti ya? Ada di belakang rumah. Oh, boleh dong bagi-bagi hasil panennya. Boleh. Lah kan kita mau ngomongin tentang interaksi antar desa dan kota nih. Menurut kamu apa sih kelebihan tinggal di desa yang jauh dari hiruk pikuk kota? Menurut aku sih kelebihannya tuh tinggal di desa itu kan nyaman ya, banyak kehidupan yang tenang gitu. Soalnya kan udara di sini tuh benar-benar sejuk, asri. Terus itu tuh buat diri kita tuh sehat, mental fisiknya itu, karena kita jauh dari hiuk-piuk kehidupan di kota kayak limbah-limbah atau ke polusi-polusi udara. Terus kalau misalkan pagi nih kita tuh keluar atau ke jalan-jalan pagi sekitar jam 5 subuh atau jam 6 sore itu pasti udaranya sejuk, terus kita juga bakal disajikan sama pohon-pohon atau enggak tanaman-tanaman yang full hijau gitu. Terus udaranya segar, ditambah mata kita melihat yang hijau-hijau kayak gitu. Terus di sini juga pertaniannya masih dibudidayakan. Jadi kalau misalkan kamu lapar, kita bisa memetik sayuran, terus kita bisa memasak sayuran itu. Selain harganya ekonomis, murah, itu juga membuat sehat bagi tubuh kita. Oh gitu ya, itu kan kelebihan. Itu kan kelebihan yang kamu sebutin tadi. Ada nggak sih kekurangan yang kurang srek gitu di kamu? Apa?
ada kekurangan di desa itu, kayak teknologinya benar-benar ketinggalan banget ya, nggak kayak secanggih di kota-kota besar kayak Jakarta dan sebagainya itu. Terus masalah kesehatan kayak rumah sakit, klinik ya kayak gitu, teknologi apa sih, fasilitasnya itu deh masih kurang memadai seperti yang ada di kota. Jadi kalau misalkan ada masyarakat desa yang sakit gitu, kita tuh mau gak mau harus ke kota yang menempuh jaraknya tuh lumayan jauh dan membuang uang gitu. Kayak kan masyarakat desa tuh pengeluarannya ya nggak sebanding yang ada di kota. Jadi kita tuh mau gak mau harus ke kota biar masyarakatnya itu tertolongi gitu. Oh, jadi berarti lebih makan waktu ya? Iya, mau gak mau kita harus ke Kelebihan kota. dan kekurangan desa gitu. Nah, aku sebagai orang kota juga boleh dong memaparkan pendapat aku tentang kelebihan dan kekurangan di kota. Boleh. Nah, di kota itu yang paling mencolok itu ya jelas ya infrastruktur gitu ya. Kota-kota besar ya tentu punya jalan yang di combo gitu ya, yang didukung oleh transportasi umum yang memadai gitu. Kayak Jakarta kan punya apa itu namanya Jaklingko, kartu Jaklingko. Sekali tap bisa maju gitu kan. Ada juga MRT, terus juga Wush gitu ya. Jadi kemana aja tuh gampang gitu, tinggal set gerak nyampe. Terus juga kota juga ada fasilitas kesehatannya tuh lebih memadai gitu ya, jelas ya pasti. Terus juga pusat perbelanjaan kayak mall itu udah banyak banget sih. Sekolah-sekolah juga udah bagus-bagus, bahkan ada yang bertaraf internasional gitu. Jadi istilahnya SDM-nya lebih unggul gitu lah. Terus selain kelebihan, kekurangannya ada juga kah? Apa tuh? Ada kekurangannya di kota itu, interaksi sosialnya itu kurang banget. Mungkin kalau bagi orang yang introvert mungkin ini adalah sebuah keuntungan gitu. Tapi kalau orang-orang yang cukup ingin berinteraksi dengan orang lain lebih banyak, itu ini maksudnya ke dalam kekurangan gitu. Kenapa? Karena mereka itu punya mindset you do you. Jadi kamu mau ngapain aja di tempat umum itu, mau ngapain aja asal nggak ngerugiin aku nggak peduli. Kamu mau melakukan hal-hal yang memalukan atau hal-hal yang konyol juga aku nggak peduli, karena itu nggak ngaruh di aku gitu. Terus juga biaya hidupnya juga tinggi, apalagi kalau misalkan gaji kamu tuh pas UMR. Itu sih namanya sama aja kayak bunuh diri, karena itu frugal living gitu. Ini frugal living tuh mending gitu ya kalau misalkan kita punya rumah sendiri. Nah, kalau ngekos di apart atau di merantau gitu, itu sama aja mati gitu. Nah, itu kan kelebihan dan kekurangan tinggal di kota dan di desa. Menurut kamu apa yang bakal terjadi kalau misalkan desa dan kota berinteraksi? Padahal desa dan kota itu punya kebudayaan hidup yang beda gitu. Apa yang bakal terjadi menurut kamu? Kayak kalau di desa itu teh kayaknya untuk di desa sendiri harus melakukan urbanisasi ya. Secara kan kayak kita bisa lihat akhir-akhir ini orang-orang desa tuh mereka tuh nekat ya merantau ke kota dengan tergiur pekerjaan yang bagus sama upah yang tinggi. Tapi mereka itu tidak memperhatikan nanti tuh mereka di sana tuh akan tinggal di mana, terus mendapat pekerjaan seperti apa. Mereka tidak memikirkan itu. Harusnya masyarakat desa itu memiliki solusi ya, kayak mereka tuh harus mempersiapkan persiapan yang matang. Kayak mereka tuh harus bekerja, harus menambahkan skill. Kayak mereka tuh harus belajar apa nih biar di kota tuh biar gak disingkirkan gitu. Kayak nanti kan mereka akan jadi masyarakat miskin kalau misalkan mereka gak punya apa-apa di kota. Kayak tempat tinggal, mereka tuh harus pintar-pintar
mencari tempat tinggal yang sesuai budget mereka gitu. Jangan kayak tiba-tiba ke kota mereka tinggal di apartemen yang harganya tuh wow ya kalau di kota-kota. Terus biaya hidup tuh jangan tergiur sama masyarakat kota yang hedon gitu, kayak yang seadanya aja. Terus keterampilan juga, kayak keterampilan pekerjaan, mereka tuh harus belajar sebelum ke kota. Jangan kayak ke kota aja biar banyak uang, enggak. Terus adaptasi dengan lingkungan baru juga itu harus, soalnya kita orang desa ya yang biasanya kental dengan gotong royong, terus kebersamaan gitu. Terus mereka tiba-tiba tinggal ke kota, yang di kota kan kayak dia sebutin tadi ya, yang kayak bodo amat mau gimana juga. Nah itu tuh harus diterapin, karena di sana tuh bakal kita belajar mandiri, kita belajar menyelesaikan masalah sendiri gitu. Terus kan banyak ya masyarakat desa tuh pindah ke kota yang mempunyai skill bagus gitulah di desa tuh, sehingga kan nanti di desa itu akan tersisa orang-orang tua seperti kayak petani. Kalau petaninya tinggal orang-orang tua, siapa yang nanti meneruskan pekerjaan itu? Kan nggak ada ya. Terus berkebun juga nanti tuh bakal berkurang generasi berkebun ataupun petani. Apalagi kan sekarang ya banyak orang-orang kota berinvestasi membeli tanah di pedesaan, yang istilahnya itu mereka membuat rumah masa depan gitu, sehingga orang-orang di desa itu akan mengalami kemajuan atau diambang kemunduran gitu, atau tersingkirkan gitu. Terus mereka kan meskipun dampak positifnya pasar kebutuhan mereka itu kayak ngepasok-pasok sayuran akan meningkat, terus pendapatan mereka juga akan meningkat. Peningkatan akses pendidikan juga bakal bagus gitu. Pengetahuan masyarakat di desa itu akan meningkat dan membantu teknologi yang ada di desa itu terbarukan. Terus apalagi kalau pemerintahan kota itu termotivasi untuk membangun infrastruktur umum yang ada di desa, pasti bakal menguntungkan gak sih? Oh gitu ya, benar juga ya. Sekarang banyak banget kan perumahan real estate di tengah pedesaan yang ngambil embel-embel rumah masa tua gitu. Rumah ala Jepang untuk masa tua Anda gitu kan. Udah makin banyak sih. Ya, jadi lahan kosong yang ada di desa itu gak ada gitu, hilang gara-gara ada pembangunan itulah. Tapi ternyata kota juga kena loh dampak dari interaksi antar desa kota ini gitu ya kan. Kalau positifnya sih ya emang di kota makin banyak sumber daya manusia yang terampil gitu kan. Soalnya kan tadi urbanisasi juga banyak, jadi banyak yang bantu di industri-industri sama layanan di kota gitu. Terus juga kan kebutuhan pangan kota, orang kota tuh kan terpenuhi sama orang desa, hasil pertanian desa gitu. Nah masih ada untungnya lah. Tapi ada juga dampak negatifnya, nggak jauh-jauh dari kemiskinan karena banyaknya urbanisasi tadi gitu. Imbasnya ya banyak perumahan-perumahan kumuh yang nggak layak dihuni karena tadi itu sempit juga. Terus ke kriminalitas ya, kayak anak pang, pengamen, jambret, pencurian gitu kan, kayak copet tuh banyak banget tuh di kota. Apalagi para juru-juru parkir yang kalau dikasih 2.000 tuh langsung marah-marah tuh. Itu banyak sih. Itu karena imbas dari faktor kurangnya kemampuan untuk bersaing di kota gitu. Karena kurang sumber daya manusianya belum semaju kota. Terus juga ini tuh bikin turun kualitas hidup. Kan banyak tuh kan yang urbanisasi itu tujuannya buat memperkaya diri gitu, tapi ternyata nyampe di kota malah jadi masyarakat miskin. Itu banyak banget. Nah ini tuh
benar-benar butuh solusi yang tepat gitu ya untuk segera diberantas atau minimal dikurangi dampak negatifnya. Nah, menurut kamu apa sih solusi yang terbaik gitu? Menurut aku sih desa itu kan kena ancaman ya, ancaman alih fungsinya. Nah, bagusnya pemerintahan itu membangun infrastruktur pekerjaan buat orang-orang desa, sehingga kayak mereka tuh gak usah jauh-jauh ke kota buat nyari pekerjaan yang yang upahnya tuh besar gitu. Lebih bagus dimanfaatkan buat perkebunan atau enggak pertanian gitu. Jadi masyarakatnya itu tetap kayak tadi perkebunan sama pertanian itu gak akan hilang karena masyarakatnya kan pindah ke kota. Terus kalau masalah urbanisasi ya, gimana kalau pemerintah desa itu pemerintah desa itu fokus membangun fasilitas dan lapangan kerja yang tadi itu, terus memajukan UMKM lokal, kayak mereka tuh jual-jual jual-jual makanan tradisional atau enggak makanan lokal yang ada di desa itu. Jadi gak akan hilang gitu kalau misalkan kita membangun atau memajukan UMKM itu. Nah, berarti itu ide bagus ya kalau misalkan apalagi kalau dikombo sama pengelolaan migrasi urbanisasi di kota. Jadi dipilah-pilah gitu. Jadi ada batasannya buat orang desa boleh ke kota gitu. Terus ada peningkatan kualitas SDM dengan penyuluhan dan pelatihan lah istilahnya untuk meningkatkan keterampilan penduduk desa dalam bidang industri sama pertanian gitu. Jadi makin berpower ya sih solusinya. Kita butuh kontribusi pemerintah juga dan masyarakat desa itu untuk bisa beradaptasi atau meminimalkan dampak buruknya itu. Nah iya benar banget sih. Ini intinya ya, semua tuh harus dikomunikasikan dan diperhatikan oleh semua masyarakat gitu ya. Oh, udah gak kerasa nih ya kita berbincang-bincang, waktu terus berjalan nih. Sudah berapa menit nih kita berbincang. Nah, sayangnya ini mungkin kita harus lagi-lagi dipisahkan oleh ruang dan waktu ya guys ya. Terima kasih Ashila Ahlabismi sudah mau meluangkan waktunya di sesi Yaping kali ini. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali juga sudah mengundang aku di podcast kali ini. Sama-sama Sila. Semoga ini juga bermanfaat untuk kita semua. Ya, ilmunya diambil yang baik, dibuang yang buruknya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati hari-hari weekend. Ya. Terima kasih Sila. Ya, terima kasih kembali. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Dadah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Я такая, все, что добиваться будешь год.